Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita selalu mulai dengan ngabe dulu. Sudah. Sedap. Kebanyakan susunya. Ini kopi buatan sendiri, kopinya saya lupa nih kopinya dari mana. Kayaknya Gunung Puntang ya. Ini hasil karya dari dosen SITH, ITB, Bu Reni dan kawan-kawan ya. Katanya pakai mikroba apa gitu, tapi enak nih kopinya bagi saya di perut enak banget ya. Mungkin apakah placebo atau enggak, tapi saya merasa enak gitu kopinya. So, di dalam video ini saya akan membahas tentang bahasa Inggris. Let's talk about English. Ada banyak orang ya yang mulai mengkritik bahasa Inggrisnya seseorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, atau pejabat-pejabat yang bahasa Inggrisnya kurang bagus gitu ya, dalam pandangan mereka gitu ya. Nah, mau bilang bagus atau enggak gini, konteksnya gini. Kita sebagai orang Indonesia kita tahu bahasa kita biasanya bahasa kita adalah biasanya satu bahasa Indonesia, bahasa yang pertama, atau bahasa daerah adalah yang bahasa pertama, bahasa kedua bahasa Indonesia, baru bahasa ketiga ya mungkin bahasa Inggris, atau mungkin bahasa ketiganya adalah bahasa Arab dulu, baru bahasa keempat adalah bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Inggris itu kebanyakan bagi orang Indonesia bukan bahasa pertama. For most of us, English is not our main language. It's not our mother tongue. It's not our first language. And I hope you get it ya. Bagi kita bahasa itu merupakan bagi kebudayaan kita yang sehari-hari kita gunakan. So I was lucky enough. I had English. I studied English actually. My parents took me to English school since I could not remember, maybe elementary school. Jadi saya diajarin bahasa Inggris itu mulai dari SD, kayaknya dikursuskan bahasa Inggris oleh orang tua saya. So I had English exposure to English since I was a kid. Jadi saya kelas 6 SD itu saya kalau secara grammar bahasa Inggrisnya udah oke ya. Gitu. Kelas 6 SD loh. Setelah itu saya juga belajar bahasa Inggris lewat lagu. Biasanya saya belajar bahasa Inggris lewat lagu, dan nanti kemudian hari saya belajar bahasa Inggris lewat TV ya. So anyway, I was lucky enough, saya beruntung, saya sekolah di luar negeri nyaris 11 tahun, 10 sekian tahun, 10 setengah, 10,7, 10,8, nggak tahu ya, saya pokoknya di atas 10 tahun ya, nyaris 11 tahun di Kanada. So I have, ya jadi kalau di Kanada, kalau bagi banyak orang Indonesia ya, kalau di luar negeri itu kumpulnya dengan orang-orang Indonesia lagi, sehingga bahasa Inggrisnya tidak improve ya, tidak bertambah lebih baik. Saya terpaksa karena komunitas saya waktu itu orang Indonesia yang sedikit. Saya tinggal di Winnipeg, which is in the middle of nowhere. Just look it up somewhere in Canada, in the middle of Canada. There's a city called Winnipeg. Jadi saya terpaksa harus bergaul dengan penduduk lokal, dengan orang-orang lokal. Dan kemudian memang sewaktu pertama kali juga saya tinggal di asrama juga ya, di asrama mahasiswa ya, yang kayak di film-film gitulah ya. Karena saya harus ngambil pre-master, saya belajarnya dengan anak-anak undergrad juga ya. Jadi saya harus ngambil beberapa kuliah undergrad ya. Saya expose dengan di sana. Karena dengan di sana makanya ya saya terpaksa ngomong. Dan Kanada itu melting pot ya. Jadi dia dari berbagai kultur, ada orang yang asli, ya ada orang asli ya. Ada orang yang latar belakangnya dari keturunan Inggris, keturunan Prancis, keturunan Jerman, keturunan Filipina, keturunan Vietnam, keturunan Indonesia, yours truly, dan keturunan apalagi banyak ya. Keturunan balik juga dari Eastern Europe ya, dari Ukraina, Serbia, Kroasia ya, Slavic countries gitu ya, Polish ya, Polandia, banyak lagi ya gitu. So it is a melting pot. So the English is kind of jadi mohon maaf nih kalau saya belepotan nih, karena biasanya kalau di dalam kepala saya switchingnya itu langsung switching bahasa Indonesia bahasa Inggris. Saya paling sebel sebetulnya. Saya paling sebel mixing language ya. Jadi saya paling sebel gabung-gabungan. Ya kalau bahasa Indonesia aja, bahasa Inggris aja gitu. Jadi kali ini saya membuat pengecualian ya. Mohon maaf ya. So I'm mixing language.
it's more like a Jaksel style language, but it's not intentionally. Jadi saya tidak ingin kelihatan sok jago gitu, bukan karena ya itu dia ya. Udah aja culture aja gitu, karena udah biasa aja. Anyway, so my English is kind of a North American English. So if you see the accent, my accent is more like Canadian accent, or maybe it's a bit American but more Canadian, I guess. Di Kanada pun punya aksennya sendiri ya. Kalau kita ngomong pakai biasanya. How's it going Ada nya di belakang ya. Kayak orang Sunda juga kalau ngomong ya ada ya bahasa saya mungkin bahasa Indonesia saya juga beraksen Sunda karena tinggal di Bandung. Meskipun keluarga saya latar belakang secara kultural Jawa ya, tapi teman-teman saya Sunda. So cara-cara saya ngomong tuh meskipun ada kental Jawanya, tapi logat saya logat Sunda ya, Indonesia saya Sundanis. Kumaha eta gitunya. Karena juga kebetulan teman-teman saya Sundanis semua gitu. Jadi ya kemana ya, jadi kalau ngomong-ngomong teh jadi rada bodor lah pokoknya gitu ya. Anyway, going back to English. So that's the thing about English. I know English is very important. It's kind of the lingua franca of the world. Jadi ke bahasa Inggris itu memang penting ya. Jadi saya mengajak, yuk kita belajar bahasa Inggris. Dulunya juga buku-buku juga dalam bahasa Inggris. Hang on a second. So when I read books, I have to read books in English, like this one. So this one is in English. I don't read translation. This one is in English. Because it's confusing. Jadi saya kalau baca bahasa Indonesia, terjemahan ya bahasa Indonesia, pusing. Jadi saya harus nerjemahan ini kayaknya asli Inggrisnya apa ya. Oh oke. Kayaknya ada yang benar, ada yang enggak gitu. Jadi aduh ya. Anyway, going back to English. So my English is very fast because that's how my brain works. I speak too fast in bahasa Indonesia, in bahasa Inggris ya. So my apologies. When I do presentation, usually I start with an apology because that's who I am, and my one of the things that I apologize is my English. It's too fast. Even bahasa Indonesia too fast. If you notice in my video in this channel, my the way I speak is too fast. Some people said slow down. Saya slow down cuma untuk ngopi aja. Selebih itu di sini tuh cong gitu ya. Untungnya mulutnya bisa mengikuti kecepatan dari otak. Cepat juga belum tentu lebih baik ya. Justru kalau bicara itu timing itu lebih penting ya. Jadi kapan berhenti, kapan nyerocos, kapan itu ya. So going back to English. Kalau di international ya, internal stage, should we speak using English or bahasa Indonesia? Depends ya. Jadi kita ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya tentu saja bergantung ya. Kita boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh menggunakan bahasa Inggris, comfortable-nya apa, whether you want to push yourself, go to the limit and use English probably. Dan orang menghargai ya kalau kita mencoba dengan menggunakan bahasa Inggris itu dihargai, meskipun kita juga bisa bahasa Indonesia. Saya dulu juga di berbagai organisasi ketemu dengan orang-orang yang bahasa Inggrisnya pelepotan gitu ya. Kalau dulu ya masih muda, saya bilang wah malu kan di bahasa Inggrisnya belepotan, your English is so bad gitu ya, why don't you just speak in bahasa Indonesia. Tapi sekarang saya mulai melihat ya saya menghargai usahanya itu. Dan orang-orang yang lain pun yang mendengarkan juga, yang penting kan berkomunikasi. Yang berkomunikasi itu bisa mendengarkan, tahu maksudnya itu. Kadang kita dalam bahasa Indonesia pun tidak sampai maksudnya karena itu tadi ya, salah pemilihan kata, diksinya nggak benar gitu ya, atau same thing in English also. Jadi kalau bahasa Inggris tuh banyak idiom-idiomnya juga, tapi lagi-lagi tergantung pada daerahnya ya, kayak accent. Nah, accent another thing. My accent when I speak English, my accent is like this. So kind of if you notice my accent is a bit North American. Jadi kalau orang bilang North American, ada juga yang orang yang aksennya ini Australian, ini British, ini Scottish, ini Singlish ya. So ya Singlish tuh gini ya, bahasa Inggris lah, ada lahnya. So anyway, style, accent. One of the difficult things to me is when I speak in a formal setting. The way I speak is usually informal because that's how I talk with my friends.
just like in bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia pun ada kata-kata yang kita gunakan untuk dengan teman-teman dan ada yang formal. Kayak saya di sini ini semi formal lah. Kalau saya ngobrol dengan teman-teman ya nggak gini gitu ya. Kalau dengan orang-orang, makanya kalau kita lihat ya ada orang asing, orang bule yang ngomong bahasa Indonesia kan kaku kalau lihat ya. Ya karena settingannya kita ini formal atau tidak formal. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris pun kalau tidak formal seringkali kita menggunakan kata banyak like ya. Like this atau gitu ya. Nah, itu juga settingan yang kurang bagus kalau kita di dalam settingan formal. Nah, membaca teks, it's okay in the formal setting. Membaca teks, if you are not familiar and you're not confident with yourself, it is okay to have text. And the thing is not about reading the text, the thing is about the delivery. Kadang-kadang kita baca teksnya ya nggak kita baca teksnya dengan tanpa emosi. Ini adalah sebuah bacaan yang akan saya bacakan tiap hari atau ini bukan gitu ya. Dengan sama juga di bahasa Inggris juga begitu ya. It's okay membaca. Jadi kalau sambil ini saya baca selamat pagi Bapak dan Ibu, good morning to all of you. We would like to welcome, boleh aja gitu ya. Jangan we would like to welcome you all to our this ini ya itu ya rada nggak benar juga sih. Anyway, hina-menghina. Kalau saya sih menghina-menghina itu sebetulnya ya masalahnya masalah benci aja ya. Benci, iri, dengki, hasad. Jadi ya maksud saya ya itu mah like and dislike aja. Kalau bisa kita hilangkan lah rasa gitu. Agak ya. Oh, yang tidak bisa berbahasa Inggris bukan orang Indonesia, banyak lagi dari bangsa lain ya. Orang Jepang tuh kesulitan dengan bahasa Inggris ya. Orang Cina kesulitan dengan bahasa Inggris. Orang mana lagi ya? Kesulitan dalam bahasa Inggris juga. Orang Perancis, the English of François is jadi itu kan juga sama, makanya ada lawan-lawan juga Inggrisnya orang. Jangankan gitu, ada lawan orang-orang Scottish 11 ya, jadi itu juga sama ya. Jadi ya itu ya. Jadi ya tapi kita gunakan itu tuh bukan untuk menghina tapi untuk ini ya culture kita mendekatkan satu sama lain, bukan untuk dalam rangka menghina gitu. Jadi biasa aja orang-orang kalau orang-orang bangsa lain, we have to remember that English is not their or our main language. So we have to realize that and give appreciation for somebody who is trying to speak in other language. Gitu ya. Gitu soal bahasa. Bahasa English gitu ya. Going back to the books, ya saya kadang-kadang nggak bisa jelasin gitu karena nanti kesannya kayak tendensius gitu ya. Wah Pak Budi gitu Inggris gitu ya. It's not that. It's easier for me to read in English than in bahasa Indonesia. Unfortunately, gitu. Ya menurut saya bukan masalah gitu. Masih lebih banyak buku-buku dalam bahasa Inggris sih sebetulnya yang menjadi masalah. Itu bukunya lebih banyak bahasa Inggris sehingga ya terpaksa bahasa Inggris lah yang dipakai ya. Coba banyak buku-buku bahasa Indonesia, makanya banyak buku bahasa Indonesia, makanya banyak menulis dalam bahasa Indonesia sehingga makin banyak buku bahasa Indonesia yang keren-keren, yang bagus-bagus sehingga makin banyak lagi orang yang menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Anyway, it's already too long. That's about it. I need to drink my coffee. I need to finish my coffee. And this is it. Oh, bahasa Indonesia tuh bahasa yang paling gampang sebenarnya karena intonasi datar. Kalau bahasa Inggris tuh ada penekanan yang kadang-kadang saya awalnya juga tidak sadar ya karena menggunakan aja. So I noticed when somebody speak in English there's some kind of punctuation in certain kind of words. Just like bahasa Jawa juga ada ya. Bahasa Jawa itu misalnya bukan kota ya, kota, T-nya itu kota, itu bahasa Bali juga ada kayak gitu. Same thing with English. There's some term, if I say coffee itu bukan coffee tapi itu jadi coffee, nggak tahu ya gitu. It's just the way you live your life. Jadi memang perjalanan hidup kita itulah yang menentukan. Itulah sebabnya ya saya kebawa-bawa dengan lingkungan saya, lingkungan Indonesia, lingkungan Kanada. So that's how I speak. My English is Canadian style with Indonesian accent. Definitely Indonesian accent because I am an Indonesian anyway. So I'm glad I can drink coffee.
Ya, kita yang penting sehat semuanya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggaknya nanti harus nambah kopinya.